Kali ini kita akan belajar tentang modul 6, searching. Searching itu buat apa sih? Searching itu misal kita punya banyak data gitu ya. Searching ini ya seperti namanya digunakan untuk mencari data tertentu. Searching sendiri itu ada banyak. Linear search, sequential, sama ya. Di sini ada juga binary dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang dipelajari cuma 2. Untuk linear search sendiri bisa dibaca di sini ya. Sangat sederhana. Ini anggaplah kita seperti di sorting. Bubble sort, ingat. Nah, di sistemnya linear search sama bubble sort ini sama. Dia itu mencarinya satu persatu gitu. Kalau di bubble sort kan mengurutkannya satu persatu. Diceknya satu persatu gitu ya kan. Di linear search itu juga gitu, diceknya satu persatu. Data pertama, data kedua, dan seterusnya. Dicocokkan sama data yang dicari gitu. Kalau ketemu nanti nilainya akan dikembalikan gitu. Dikembalikan itu maksudnya untuk di print gitu loh. Nah, untuk binary search ini mencari nilai tertentu. Jadi binary search ini kan misal ada 10 data. Nah, dia itu dipecah jadi 5 gitu. Maksudnya dipecah jadi 5 itu dari 2 kelompok isinya 5-5 setiap kelompoknya ya. Nah, kemudian itu dicari nilai tengahnya terus. Misal di kelompok pertama kita nyarinya angka 2. Misal di nilai tengah di kelompok pertama itu 7. Nanti yang akan dicek itu di sebelumnya. Jadi di sini anggaplah dibagi-bagi dulu. Jadi pencariannya itu fokus gitu. Kalau yang linear search kan dia lurus-lurusan gitu kan. Pokoknya narik gitu. Kalau binary search itu dia itu dikelompokkan dulu agar mencarinya lebih mudah. Langsung saja kita ke get bin-nya. Searching. Ini di sini ada linear search dan binary search. Langsung jadi satu ya. Nah, ini untuk yang linear search. Ini public class searching. Jadi ini kelas untuk metode atau cara sistem mencarinya gitu ya. Kalau yang di sini public certified main, dia main method. Jadi yang di run itu main methodnya gitu ya. Di sini kita belajar yang ini dulu, linear search. Nah, di sini pakai array kan ya, integer array, integer key. Berarti di sini untuk menggunakan metode linear search, ini kita harus mengisi di kurungnya itu atau parameternya ada array dan juga ada tipe data integer key. Nah, ini misalnya array-nya, ini key-nya. Kemudian penggunaannya ini linear search, array-nya dan key-nya yang dicarinya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, di sini integer size sama dengan r.length. Jadi di array-nya dia itu panjangnya berapa? Ini length, r.length seperti yang pas pertemuan waktu itu ya kangen. Di sini size sama dengan r.length. Berarti ukurannya ya, nyari ukurannya. Untuk perulangan di sini. Nah, di sini integer i sama dengan 0. I kurang dari size. Berarti perulangannya ini akan sebanyak dari panjang array-nya gitu. I plus plus. Ini penambahan iterasinya. Kemudian di sini ada if jika array dengan indeks i sama dengan key return i. Berarti kita buat dokumen baru. Nah, misal 1, 2, 3, 4, 5. Nih, misal panjangnya 5 gitu kan. Di sini jika misal kita cari angka 3. Array indeks i-nya kan 0, berarti ini. Array indeks i itu ini sekarang kan. Sama dengan key-nya itu yang kita cari 3.
Jika ini sama nilainya, dia akan nge-return I gitu. Nah, jadi dia tuh sudah ketemu gitu data yang kita cari. Kalau salah, balik lagi gitu kan. I-nya nambah jadi 1. Indeks ke 1 ini 2. Salah kan? Nggak sama. Terus balik lagi perulangannya. Terus ini 3. Sama. Karena sama, return I-nya itu si indeksnya. Indeks dengan data ke ini. Indeksnya 2 ya. Ini 2. Misal di sini indeksnya 2. Nah, font at index. Oh, berarti di sini kita programnya yang key yang dicari itu berapa, ditemukan di indeks ke berapa gitu. Jadi pencari di indeks ke sekian gitu. Nah, kalau yang min 1 ini jika dia tuh gak ketemu gitu. Nanti kita coba. Kemudian sekarang yang binary search. Nah, ini seperti yang tadi itu parameter ini ya. Pokoknya yang dalam kurung itu namanya parameter. Ingat itu. Size.order.length sama kayak yang sebelumnya. Start sama dengan 0. Menandakan untuk kita mulainya itu dari 0. Integer n sama dengan size min 1. Berarti akhirnya itu size. Misalnya size-nya itu 10, berarti 9 akhirnya. Kenapa? Karena kan dimulainya dari 0. Ini indeks array. Kan mulai dari 0 kan. Gitu. Nah, di sini while saat start kurang dari sama dengan n. Nah, berarti di sini ada kondisi di mana dia mengulang caranya gitu kan. Kemudian integer mid sama dengan start plus n. Startnya itu 0 ditambah n. N itu size min 1, misal 10. Kita punya 10 data. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berapa itu? 3. Dan banyak-banyak wis. 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 data. Nah, di sini mid sama dengan start ditambah n, 0 ditambah 6 dibagi 2 gitu. Yang awalnya kita 6, jadi mid itu 3. Ah, bagi 2. Ini binary search kan dibagi dari kelompok-kelompok gitu kan ya. Sistem output learn mid. Nah, jadi yang dimunculkan dia itu mid. Nilai tengahnya. Nah, kemudian masuk ke if. Jika key yang dicari itu sama dengan array mid, nilai tengahnya, berarti yang di return itu dia mid. Misal kita buat di sini 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. Misalnya kita cari 3. Karena mid itu dibuat indeks di sini, kan mid sama dengan 3 kan, atau karena kenapa 3? Karena kan di sini 6 jumlah data dibagi 2 gitu. Jadi di sini nilai tengahnya mid 3 di Oke, sama dengan array di 4 gitu. Kalau benar yang dicari yang ini, berarti yang dikembalikan nilainya itu si mid gitu. Karena kan di pencarian ini mencari indeksnya. Data yang dicari itu indeks ke berapa gitu. Nah, kemudian di yang ini, if key kurang dari r mid, n sama dengan mid min 1. Jadi misalnya kita nyari data itu 4, angka 4 ya. Terus nilai tengahnya ini r mid 3 kan ya. Karena 6 tadi kan n itu size min 1 kan ya. Jadi 5 bagi 2 karena ini integer berarti dia itu 2. Array di data di array dengan indeks ke
2, 0, 1, 2 seperti ini. Ya. Kalau misalnya kan tadi kita dari 4. 4 kurang dari 3. Salah. Karena salah, ya sudah salah. Tapi kalau benar, N sama dengan min 1. Datanya tuh mundur gitu. Ngeceknya ke si 2. Gitu. Terus di sini ada else, berarti selain ini start sama dengan mid plus 1. Jadi kalau misalnya ini kan kalau benar langsung benar ya, langsung dimunculin indeksnya. Nah ini kalau yang dicari itu ternyata lebih kecil, jadi otomatis dia ke mundur ke sini ke data yang sebelum-sebelumnya. Nah kalau nilai yang dicari lebih besar, otomatis dia itu mencarinya, startnya nyarinya itu dari ini mid plus 1 setelah nilai tengahnya, nanti ke sini ke sini ke sini ke sini gitu, seperti itu. Nah di sini kita coba. Nah di sini ini ada data banyak dicari 34. Karena di sini linear, dia nyarinya itu langsung gitu, dicari satu persatu. Oke, 34 ditemukan di indeks ke-8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan ini hasilnya ada 3, 1, 0-nya. Itu dia kejadiannya itu karena ini. Mana tadi? Nah, ini. Jadi di modul itu dia ada garis middle-nya gitu ya. Untuk yang baris ini tuh dia program yang linear search saja, jadi muncullah ini. Kalau yang binary ini kan yang binary 2 nih. Nah, binary 2 di sini. Nah nih prosesnya kan tadi dia ngeprint nilai dari mid indeksnya tuh, indeks mid. Jadi 3, 1, 0 gitu. Jadi setiap langkah itu dia membagi kelompoknya itu jadi 2, bagi lagi jadi 2 gitu. Kemudian ini 421 found at index min 1. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa? Untuk binary search itu kita kalau nyari datanya tuh harus urut gitu. Kenapa harus urut? Karena kan dia itu datanya kan dibagi kelompok. Kemudian dalam programnya sendiri itu dia mengecek kalau si key atau data yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil, otomatis kan jalannya pencarian akan geser ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, kalau datanya tidak urut, otomatis kan kalau misalnya data tengahnya itu besar, sedangkan di data di kirinya itu lebih besar semua dan data di kanannya itu lebih kecil semua. Gitu. Otomatis kan nanti yang dicari nggak ketemu. Akhirnya di sini return min 1 ini. Karena dia nggak ketemu gitu. Nah, ini return min 1. Ini kalau nggak ketemu ya. Nah, kalau yang di ini ketemu di indeks ke 2, 0, 1, 2 gitu. Ya, sudah sekian untuk penjelasan modul 6. Terima kasih. Jangan lupa untuk baca teori di modul dan jangan lupa dipraktekkan latihan-latihannya. Kenapa? Karena praktek tanpa teori itu hampa dan teori tanpa praktek itu omong kosong belaka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.